Aku sudah 12 tahun. Bukan gadis kecil lagi. Lucian juga tumbuh tinggi dengan cepat. Setahun kemudian, dia sudah lebih tinggi dariku 1 kepala. Suatu hari aku sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba terbangun karena suara teriakan yang mengerikan. Teriakan itu berasal dari Lucian. Istriku, istriku, kamu berdarah. Banyak sekali darahnya. Aku langsung bangkit dan melihat. Rok dan spray saya sudah ternoda darah. Saya juga ikut berteriak bersamanya. Apakah saya sakit? Suamiku, aku tidak ingin meninggalkanmu. Kami berdua saling berpelukan dan menangis sejenak. Namun, Lucian yang pertama kali tenang. Dia menggendongku dan berlari cepat ke klinik. Dokter mendekat untuk memeriksa kondisiku. Sudut bibirnya melengkung dengan senyuman misterius. Anak, ikutlah aku masuk ke ruang upacara. Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Aku menunggu di luar sambil menangis. Ketika Lucian keluar, aku sudah memutuskan di mana aku akan mengubur diriku sendiri. Lucian tidak panik sama sekali. Wajahnya menunjukkan senyuman misterius. Dia menggendongku pulang. Aku berbaring di punggungnya yang lebar. Merasakan bahwa anak laki-lakiku sudah tumbuh dewasa. Setibanya di rumah, dia menutup pintu dengan baik. Dia membiarkanku berbaring di tempat tidur. Istriku, dokter bilang ini bukan penyakit. Setiap bulan akan ada beberapa hari seperti ini. Istriku, minumlah air hangat terlebih dahulu. Aku akan memasak telur dengan gula merah untukmu. Hari demi hari berlalu. Tinggi Lucian semakin bertambah. Wajahnya kehilangan kepolosan anak-anak. Alis dan matanya dalam, hidungnya mancung. Suatu ketika, aku mendengar menantu keluarga Lin berdiskusi. Pemuda di rumah sebelah benar-benar tampan. Pada bulan April tahun ini, saya berusia 18 tahun. Ulang tahun saya yang ke-17. Lucian entah dari mana mendapatkan ayam panggang dan minuman keras. Kami berdua menikmati cahaya bulan dari luar jendela. Minum anggur yang baik sambil menikmati ayam panggang. Seolah-olah kami bahagia seperti dewa. Kemudian kami mabuk. Lucian memandang saya dengan tatapan yang agak aneh. Sayang, sudah larut malam. Mari kita tidur. Keesokan paginya, saya tidak menghiraukan Lucian lagi. Sayang, jangan marah. Apakah ada yang kamu inginkan? Suamiku sudah membelikanmu. Aku ingin sebuah gaun merah. Aku ingat saat gadis keluarga Lin menikah. Gaun pengantin merah yang indah sekali. Lucian membawaku ke toko kain untuk memilih bahan. Pemilik toko melihat kami berpakaian sederhana. Dia melemparkan 2 potong kain linen merah tua. Di atasnya ada huruf-huruf hitam yang bercak-bercak. Melihatnya kotor dan tidak seperti warna gaun pengantin. Bawakan aku kain brokat itu. Aku tidak tahu apa itu sutra yang dia maksud. Ketika pemilik toko meletakkan sepotong sutra merah di depan kami, mataku hampir buta. Sangat cantik, tidak seperti barang dari dunia ini. Lucian dengan angkuh melemparkan sekantong koin perak di atas meja. Gunakan ini untuk menjahit gaun terbaik, untuk membuatkan gaun yang pas untuk istriku. 1000 emas untuk senyuman istriku. 2 hari kemudian gaun itu selesai. Aku memakainya dan berdiri di bawah sinar matahari. Berputar dengan indah. Lucian melihat dengan puas. Istriku, apakah kamu tahu? Kamu seperti bunga peoni merah yang mekar. Adalah satu-satunya karakter yang menawan dalam hidupku. Selama bertahun-tahun ini dia terus belajar. Selama ada sedikit uang saku, dia akan membeli buku bekas. Kenapa begitu keras bekerja? Apakah kamu ingin ujian akademis dan menjadi pejabat besar di masa depan? Sayang, aku bersumpah padamu. Saya ingin memberikanmu kehidupan terbaik. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu. Tidak tahu apa rencananya. Aku tidak banyak bertanya tentang ini. Hidupku bisa seperti ini. Aku tidak mengharapkan lebih. Mari kita bersama selamanya. Jangan berpisah. Selamanya itu seberapa jauh? Terlalu abstrak. Mari kita tentukan batas waktu. Sampai ulang tahunku yang ke-80. Kau temani aku sampai usia 80. Itu sudah disepakati. 6 bulan berlalu lagi. Hidup tenang ini mengalami sedikit gelombang. Kaisar telah meninggal. Tentara sedang berpatroli di jalan. Seluruh kota Beijing mengibarkan bendera putih. Dilarang berisik dengan pakaian baru. Gaun merahku juga sudah dimasukkan ke dalam kotak. Kecemasan Lucy terlihat jelas di matanya. Seringkali aku terbangun di malam hari dan menemukan dia duduk di meja, menatap cahaya bulan di luar jendela dengan merenung. Tidak seperti seorang pemuda yang naif. Sayang, kenapa kamu terbangun? Tanpa pelukanmu, cincin emasku itu, kau masih menyimpannya, kan? Masih disimpan. Masih disimpan. Tidak berani menjualnya karena takut dipukul olehmu. Kalau begitu, bawa besok untukku. Hatiku berdebar. Ada perasaan yang tidak terlalu baik. Cincin emas itu seperti tali merah. Dulu dia menangkap tanganku demi cincin emas itu. Demi cincin emas, dia menikahiku. Lalu kita saling bergantung satu sama lain. Kita tumbuh dewasa bersama. Aku menyimpan kunci emas untuknya. Dia tetap di sisiku dengan patuh. Jika aku mengembalikan kunci emas itu padanya, apakah dia akan seperti burung dalam sangkar dan terbang pergi? Dia mencubit pipiku sedikit. Sedang memikirkan apa? Seumur hidupku, aku sudah bertekad padamu. Bahkan jika kau mengusirku, aku tidak akan pergi. Pada hari berikutnya saya mengembalikan kunci emas kepada Lucian.
Dia menatapnya lama sekali. Baru kemudian dia dengan serius mengulurkan tangan untuk menerimanya. Seolah-olah kunci emas ini menyimpan sesuatu yang sangat berat. Beberapa hari kemudian, saya menyalakan api untuk memasak di depan kompor. Lucian masih tidur nyenyak di tempat tidur. Terdengar keributan di luar pintu. Saya membuka pintu. Sekelompok tentara berdiri di depan pintu rumah saya, dengan aura yang sangat mengesankan, seolah-olah ingin meratakan rumah jerami saya. Saya merasa bahwa kelompok ini datang untuk Lucian. Saat itu Lucian dengan malas duduk. Dia bertanya dengan nada yang tidak tinggi dan tidak rendah. "Siapa yang datang?" Kelompok tentara itu membelah diri ke samping. Muncul seorang pria tua berpakaian mewah. Seorang lelaki tua yang mengenakan topi resmi. Dengan ekspresi bingung dan tidak jelas. Pengunjung adalah seorang menteri yang masuk. Menteri datang sendirian untuk meminta permata dan hiasan kepala. Lucian melemparkan kunci emas yang dia anggap sebagai harta berharga ke depan pintu. Sang menteri mengambil kunci emas dan melihatnya 2 kali. Dia langsung berlutut di tanah. Tentara lainnya juga ikut berlutut. Hormat kepada Yang Mulia Pangeran Mahkota.